Halo. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rahayu. Wah, ini melihat muka-muka. Well, muka-muka yang kebuka, yang familiar, yang nggak kebuka juga saya kenal. Ibu Arianti, apa kabar? Sehat-sehat, Bu. Saya habis dari Bali, baru ngeh tadi ada nama Bu Arianti. Saya harusnya ini ya, say hi ke Ibu. Saya minggu lalu ada di 2 minggu yang lalu. Oh, Sehat Ibu? sehat, alhamdulillah. Selamat sore sahabat Patmana, Ibu Indri, Mbak Kamelia ya, bukan Miss Lia ya, tapi ini ada Kamelia juga, Miss Erna, Mbak Antik. Wah, senang sekali saya sempat istirahat di hotelnya Mbak Antik di Risata ya, nyaman sekali. Terima kasih udah datang ke sini ya. Udah datang ke sini. Seperti biasa setiap Sabtu, wah nggak setiap Sabtu lah, tapi ini hari ini Sabtu kita akan sharing. Ini sifatnya lebih ke praktek ya, lebih ke sharing, lebih ke diskusi. Minggu lalu kan sudah ada Pak Hans yang memperkenalkan teori tentang memahami emosi. Hari ini kita akan praktek sama-sama. Saya mohon partisipasinya, keterbukaannya untuk saling sharing supaya kita juga bisa belajar bersama-sama. Minggu depan ada Ma Archana, dahulu dikenal sebagai Maya Safira, tapi dia sekarang mengganti namanya menjadi Ma Archana yang akan membawakan kajian spiritual dengan subtopik masih tentang memahami emosi dengan topik besarnya yaitu emosi juga. Jadi bulan ini kita tentang emosi, tapi dengan subtopiknya memahami emosi. Bulan depan baru kita akan membahas subtopik yang berbeda, tapi masih dengan topik emosi. Oke, sekarang mari kita sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya dengan mic tertutup dan sikap duduk tegak sempurna. Silahkan, Rin. Terima kasih ibu-ibu semua, sahabat Patmana semua. Agak berbeda auranya waktu saya nyanyiin Indonesia Raya tadi. Waktu pelantikan RW, kebetulan tadi baru pelantikan RW sekelurahan Bintaro ya, tapi memang aura dari atau esensi dari Indonesia Raya itu memang sebenarnya energinya cukup kerasa. Kalau di hati saya sih cukup bergetar.
Oke, sebelumnya saya akan bacakan susunan acara hari ini. Kita sudah melakukan pembukaan tadi, lalu nanti akan ada paparan materi sekitar 1 jam dari saya dan sahabat saya yang sejati seperjuangan, Sabrina. Lalu kita akan tutup dengan sesi tanya jawab, lalu ditutup dengan belajar memahami emosi. Jadi guided meditation, tapi kita fokuskan ke emosi di dalam diri kita. Oke, next-nya adalah peraturannya, tata tertibnya. Tata tertibnya adalah nama ID sesuai nama pendaftaran, mikrofon selama paparan materi boleh ditutup, tapi nanti pada saat diskusi mohon langsung dibuka aja. Kebetulan juga tidak banyak, jadi biar kita langsung diskusi aja dengan open mic. Lalu berpakaian yang sopan, video boleh dinyalakan supaya pembicara merasa ada manusia-manusia jiwa-jiwa di balik sana. Lalu nanti di akhir sesi ada Q&A, meskipun karena ini sesi praktek, sesi sharing, jadi bisa pertanyaan bisa langsung ditanyakan juga salah satu dari ini. Oke, internet saya oke ya? Next-nya, Rin. Ini tadi juga di rumah saya mati lampu, ini saya pindah kabur langsung ke rumah mami saya. Ini kebetulan untung waktunya masih cukup. Oke, ini Sabrina, sahabat saya, seorang Psyche-Soma and Transpersonal Coach. Dan beberapa waktu yang lalu juga kami sama-sama telah membawakan praktek Human Design. Sabrina menekuni bidang Strategic Management dan Human Capital Management. 13 tahun terakhir meniti karir di industri manufaktur dan distribusi farmasi. Belum, Rin. Nggak hal gue kalau Sabrina. Oke, menekuni bidang kesehatan mental, Psyche Soma, kebetulan dengan saya, dan ini ada rekan kami, Arnold, baru masuk juga. Jadi saat ini Sabrina berprofesi sebagai fasilitator dan bisnis coach pada proyek-proyek berbasis inovasi. Oke, next. Saya sendiri rasanya ibu-ibu dan Arnold sudah kenal saya ya. Saya saat ini pemilik Gym Edemix Indonesia Bintaro. Saya juga banyak berkecimpung di dalam bidang parenting coach dan saat ini lebih berfokus juga pada Psyche Soma and Transpersonal Coach bersama Sabrina dan Arnold. Oke. Ya. Oke, Rin. Saya akan lanjutkan dengan sesi prakteknya. Udah siap ya? Ini sesi praktek memang benar-benar kita nggak perlu mencatat, nggak perlu menulis, tapi saya ini sangat pendek waktunya gitu. Jadi nanti saya akan share. Saya mungkin akan ulang 2 atau 3 kali kalau memang belum perhatikannya masih belum detail, boleh bilang ke saya untuk diulang lagi. Jadi video ini tolong memperhatikan video ini, amati reaksi apa yang muncul dari dalam diri ketika melihat video itu. Oke. Jadi amati reaksi apa yang muncul. Ya, jadi nggak perlu dicatat, nggak perlu apa, tapi amati saja reaksi apa yang muncul di dalam diri Anda. Oke, mari kita berdoa, share screen-nya aman ya. Sebentar. Sudah terlihatkah? Sudah terlihat? Aman? Belum, itu kan ada. Ini ada muncul-muncul sesuatu di layar saya nih. Videonya nggak kebuka, Maika.
Saya menghilang ya? Suara saya udah oke sekarang? Udah, oke. Saya coba share lagi ya. Memang kalau ini mesti benar-benar fokus nih. Sebentar ya, mudah-mudahan tidak ada masalah. Sudah kelihatan? Udah ya? Oke, saya share ya. Sekali lagi, amati reaksi apa yang muncul dari dalam diri Anda masing-masing. बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू। Perlu diulang? Saya ulang sekali lagi ya. Dan perhatikan reaksi yang muncul di dalam diri Anda. बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू। Oke, itu potongan video pertama. Boleh sharing reaksi apa yang muncul? Silahkan langsung open mic saja. Putri juga boleh ikut, Put. Bu Arianti mau ini? Ya, Miss Selvi silahkan langsung aja ngomong. Pertama, aku udah pernah lihat videonya. Oke. Jadi ketika lihat videonya yang sekarang, aku coba inget perasaan aku yang pertama kali aku lihat ya. Video yang pertama ini aku pernah lihat udah full. Ini kan tadi kepotong ya. Aku sampai selesai. Jadi aku sampai selesai. First experience-nya itu awalnya sempet sebel sama si anak muda itu. Oke. Disuruh orang tua nggak gerak sih gitu kan. Nggak gerak gitu. Sampai 3 kali panggil itu si neneknya gitu kan. Dia tetap aja nyender santai gitu. Sampai si neneknya kesel, bangun sendiri, ngambil sendiri. But then ya itu stop. Potongan ini dulu, jangan diterusin. Potongan ini dulu. Oke, jadi first experience itu sempat sebel sama si anak muda yang dia jawab, masalahnya dia jawab iya, kecuali dia nggak bilang mau bantu atau enggak gitu. Jadi sebel di situ sih. Oke, thank you Miss Selvi. Yang lain Bu Arianti tadi mau ngomong Bu? Mungkin karena ini video dan apa scene-nya seperti ini, kalau saya loh kok gitu. Oke. Loko tuh apa emosinya Bu kalau di label, kalau di ya, nama? Kalau kalau dibilang sebel banget, again ini kan it's a movie ya, ini. Jadi kayak gimana sih gitu aja. Apa itu emosinya Bu, namanya Bu? Kita lagi belajar memahami emosi nih soalnya. Memahami emosi. Irritated barangkali bahasa Inggrisnya atau apa ya? Irritated tetap ya apa ya? Tunggu. Ya, mungkin irritated mungkin ya. Sama anak itu ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Arianti. Ini Mbak Camelia emosinya kesel lihat anak muda. Ini mata saya kan lagi begini ya. Coba ditolong. Kok tidak bantu atau pura-pura nggak tahu anak muda itu. Ini mata saya yang kiri memang perlu ini. Oke, nggak apa-apa, nggak pakai video. Oke. Ada lagi yang lain yang ingin sharing reaksi apa yang muncul? Tadi Miss Selvi sebel, Bu Arianti a bit irritated, sorry. Ini Miss Erna bilang kesel tapi geli ya. Geli karena bilang iya tapi nggak dibantuin terus asik makan es krim. Oke. Yang lain mungkin? Belum ada lagi? Oke, baik. Saya akan share potongan yang kedua, sama tugasnya hanya memperhatikan
reaksi apa yang muncul waktu melihat video itu. Nanti saya akan ulang videonya 2 kali deh. Sebentar ya. Saya buka dulu videonya. छड़ी उठा दोगे? जी माँ Oke. Oke, saya akan play video potongan yang kedua. Sudah terlihatkah? Sudah? Oke, saya play ya. छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी थैंक यू। Saya ulang sekali lagi ya, mohon dilihat, diperhatikan dan amati reaksi yang muncul dari dalam diri. छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी थैंक यू। Oke. Oke, sekarang gimana reaksinya? Reaksi apa yang muncul di potongan yang kedua nih? Silahkan bisa open mic aja langsung. Berterima kasih. Oke, reaksinya berterima kasih. Miss Erna bilang amazing. Ada yang lain? Miss Selfie, Miss Lia, atau Putri mungkin boleh kalau mau ini. Terus terang waktu itu saya agak kaget sih pas pianonya jatuh. Jadi agak begitu waktu pertama kali saya lihat. Mungkin ada yang lain reaksinya? Miss Lia mau sharing, silahkan Miss Lia, open mic aja ya. Maaf di sini agak berisik ya Ibu, jadi saya lebih menulis banyak anak-anak. Jadi reaksi saya pertama tuh kaget karena kok pada saat lagi ngambil tongkat tiba-tiba ada yang jatuh gitu loh. Seperti itu. Nah, kaget sih tepatnya. Kaget ya. Oke, thank you Miss Lia. Ini Mbak Camelia, ada kebetulan namanya sama ya, tapi ini Mbak Camelia. Oh my God. Ini Camelia tuh Miss Lia ya? Bukan. Oh iya deng. Miss Lia yang satu Mbak Camelia Suryana ya. Oke. Namanya udah diganti. Soalnya biasanya namanya bukan itu. Ada lagi yang lain? Reaksi ya, silakan Miss Selfie. Kalau aku masih tetap sebel sama si anaknya itu. Makanya kan itu secara komplit rasanya tuh tetap sebel karena satu dia bilang iya tapi nggak bantu gitu. Kedua, even in the end dengan dia tidak bantu akhirnya menyelamatkan hidup si nenek, itu lain cerita. Karena menurut aku itu dua kejadian yang berbeda. Misalnya pun pertama kali dia udah bantu kan si nenek mungkin akan langsung pergi juga kan. Maksudnya ketika tongkatnya dikasih, thank you saya mau pergi atau jalan. Toh peristiwa yang kedua itu dua kejadian yang berbeda. Maksudnya kita nggak tahu apakah memang si nenek akan ketiban piano dari awal atau apakah si nenek akan selamat atau lolos dari kejadian itu gitu. Ya, baik. Jadi berarti masih sebel juga ya. Okay. Ya, Rin, nanti semua dimasukin aja ke breakout room. Oke. Ada lagi mungkin yang mau sharing reaksi yang munculnya apa? Tadi dari potongan video kedua masih ada potongan ketiganya. Belum ada yang mau sharing? Oke.
Sekarang kita lihat potongan video ketiga, sama amati reaksi yang muncul. Sebentar, saya ini dulu video ketiganya. Sebentar. Oke, saya share screen. Sudah terlihat? Sudah? Oke. Saya putar ya. Ini potongan yang ketiga yang terakhir. थैंक यू बेटा अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया मोस्ट वेलकम माँ जी। थैंक यू कभी कुछ ना करके भी देखो। ईट 5 स्टार, डू नथिंग। Saya ulang sekali lagi ya. थैंक यू बेटा अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया मोस्ट वेलकम माँ जी। थैंक यू कभी कुछ ना करके भी देखो। ईट 5 स्टार, डू नथिंग। Oke. Silahkan yang mau share gimana ini reaksinya? Apa reaksinya potongan ketiga ini? Iya, dia menjengkelkan. Manusia menjengkelkan. Jadi sebel menjengkelkan ya. Oke, reaksi muncul itu ya. Oke, thank you Miss Selfie. Yang lain gimana reaksinya? Oke, Miss Lia silahkan. Kalau saya sih endingnya sih relief ya, melegakan gitu. Oh, rupanya ada baiknya gitu, nggak dibantu gitu. Rupanya seperti itu sih, melegakan. Tadi yang waktu potongan video pertama, Miss Lia kesel ya tadi ya, kesel ya? Aneh gitu. Kok orang minta tolong Oke. nggak minta bantu, kok kesel gitu loh. Kesel terus gitu. Kalau saya sih lega sih. Yang kedua kaget, yang ketiga kesel. Lega maksud saya. Ya. Melegakan gitu. Rupanya ada baiknya gitu. Oke, thank you Miss Lia. Oh ini Mbak Truli, kita tidak akan pernah tahu bantuan akan datang dari siapa atau di sana. Benar, tetap bersyukur, katanya kalau sharing dari Truli. Miss Erna, thankful. Oke. Ada lagi yang lain? Bu Arianti, gimana Bu Arianti, potongan ketiga? Kalau 1, 2, dan 3, yang pertama kan ya irritated dong anak ini. Yang kedua sebenarnya memang tentu kaget, tapi langsung relief di kedua. Udah relief. Di kedua udah relief, di ketiga yang terakhir? Yang ketiga hanya statement closing, nggak ada reaksi. Ya itu kan ya thank you apa itu kan udah gitu. Gitu sih. Oke. Ya. Oke. Sekarang saya akan share full version videonya. Perhatikan lagi sambil merasakan emosi apa yang hadir di dalam diri kita. Dan sensasi tubuh apa beda ya? Kalau tadi kan reaksi ya. Sekarang nih kita akan sebentar. Ini ada satu lagi chat lagi dari Indri ya. Selalu tetap bersyukur. Jadi ini perhatikan emosi yang muncul di dalam diri kita dan sensasi tubuh dalam diri kita juga. Dan perhatikan juga bagaimana emosi itu bergerak dari satu emosi ke emosi yang lainnya. Ya, jadi tolong benar-benar rasakan dirinya, connected dengan badannya, rasakan apa yang terjadi di dalam diri kita. Sebentar saya ini dulu videonya. Oke, sebentar saya share.
बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू। थैंक यू बेटा, अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। मोस्ट वेलकम माँ जी। थैंक यू। कभी कुछ ना करके भी Saya देखो ulangi sekali lagi Eat ya. 5 star Amati emosi di dalam diri, sensasi tubuh, dan juga bagaimana emosi itu bergerak dari satu emosi ke emosi lainnya. बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू। थैंक यू बेटा, अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। मोस्ट वेलकम माँ जी। थैंक यू। कभी कुछ ना करके भी देखो Oke, sebentar. Oke, tadi kita sudah lihat semua ya ininya videonya secara full maksud saya. Nah, sekarang nanti Rini akan bagi ke breakout room masing-masing tiga orang ya, Rin. 3 orang ya, nanti kita akan kasih waktu 10. Kemungkinan ada yang 2 ya, Bu. Ada yang 2, oke nggak apa-apa. Jadi ada yang 2, ada yang 3. Kita akan masuk ke breakout room sekitar 10 menit, itu ada yang masuk lagi ya. Oh, Mr. Gali, masukin aja. Di breakout room selama 10 menit, tolong ceritakan ya kurang lebih masing-masing orang berarti dapat 3 menit untuk menceritakan pengalamannya tadi melihat video tersebut, dari mulai reaksinya, dari mulai emosi yang kerasa, dan juga sensasi tubuh yang kerasa. Jadi silahkan nanti saling sharing. Setelah 10 menit kita baru balik lagi nanti ke main session. Nanti kita akan diskusikan bagaimana bagaimana emosi-emosi itu jadi bisa seperti yang kita rasakan. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup penjelasannya? Cukup ya? Sabrina, oke ya? Sudah? Yes. Ya, oke. Jadi nanti kita masuk dulu ke breakout room. Yang nggak mau buka video nggak apa-apa, tapi tetap berpartisipasi untuk diskusi supaya teman-temannya juga bisa belajar. Silahkan Rin, nanti sampai ketemu lagi 10 menit lagi. Mudah-mudahan breakout room-nya aman. Kita tunggu sebentar ya. Aman, Rin? Indri. Welcome back, Mr. Gali. Halo. Halo Bu. Mudah-mudahan tadi bisa. Sorry I'm late. Mudah-mudahan tadi bisa ikut join diskusinya. Bisa. Gimana? Oke kan diskusinya, Putri? Aman kan, Put? Kan sharing kan? Aman kan, Put? Nggak perlu ada yang pandu, langsung sharing-sharing aja. Ini kan
kebetulan pesertanya ya masih keluarga Patmana, sahabat Patmana, jadi kita bisa sharing dengan open. Oke, untuk sesi main session ini nanti partner saya Sabrina yang akan memandu. Saya tetap juga akan di sini. Silakan Sabrina. Oke, thank you Mbak Eka. Tuh, sebentar nih nggak bisa lihat orang-orangnya. Oke, nah tadi kita sudah masuk ya ke dalam breakout room dan masing-masing udah sharing. Jadi yang kita mau sharing itu adalah apa sih? Pertama reaksi kita pas nonton video. Jadi kalau saya bisa sharing, waktu pertama kali saya lihat video yang cuplikan pertama, saya tuh rasanya kayak pengen buru-buru lari, terus bantuin si ibunya gitu. Jadi pengen ngambil gitu. Tapi saya juga yakin teman-teman punya beda-beda nih ya reaksinya apa gitu. Tapi yang mau ditanyain sekarang nih, apa sih rasanya setelah masuk dalam breakout group, terus sharing ke teman-temannya, dapat insight apa tuh gitu? Ada yang beda nggak gitu sama, kan kalau tadi sebelumnya kita udah lihat si video tiga cuplik gitu ya, dan satu yang full gitu. Kita udah sharing apa emosinya, dan kita bisa sadar juga apa sih yang berbeda gitu. Rasanya bisa berubah-berubah. Ada juga yang bisa rasanya itu terus kesel terus gitu kan. Nah, setelah sharing nih gimana? Apakah bisa diceritakan di grup besar nih pengalamannya tadi atau insight apa yang didapat waktu sharing di breakout room? Ya, silahkan. Langsung di unmute aja. Mungkin dari grup. Salah satu. Yes. Ya, silahkan. Mbak Selvina. Halo. Yes. Halo. Sorry Mbak Sabrina. Jadi tadi aku bertiga sama Mbak Truli sama Mbak Indri. Mereka sharing apa yang mereka rasakan sama tadi ketika Bu Eka awal tanya gitu. Jadi tadi diskusinya lebih ke keseluruhan satu video itu apa yang bisa kita dapat gitu. Jadi nggak lagi ngomongin emosinya kita gitu. Nah, jadi kalau tadi sih aku sharing ke teman-teman, aku bilang dari satu video itu everything happens for a reason gitu. Jadi nggak ada yang kebetulan si anak muda itu kebenaran nggak ngapa-ngapain jadinya neneknya bangun gitu. Itu buat aku nggak itu konsepnya yang aku pegang gitu. Jadi kalau menurut aku memang si neneknya harus bangun, memang si anak mudanya nggak kepengen bantu gitu. Jadi buat aku dari satu peristiwa itu everything happen for a reason. Jadi kalau memang belum waktunya si nenek akan ketiban piano, nggak akan ketiban gitu. Atau kalau memang waktunya si nenek harus dapat musibah gitu, even si anak mudanya bantuin atau even ada orang lain lewat bantuin juga, kalau memang neneknya harus kena musibah dalam tanda kutip, it will happen gitu. Jadi kalau buat aku kan kalau tadi si videonya bilang kita harus grateful dengan orang-orang yang kita temuin, either dia baik atau nggak baik gitu kan gitu. Tapi kalau yang aku dapat dari videonya itu everything happen for a reason. Oke. Nah, ini menarik nih karena tadi Mbak Selvina, saya tadi juga perhatikan di 3 video itu rasanya sama ya Mbak ya? Kesel gitu. Gitu. Karena kan itu sense of helping-nya kok nggak ada banget gitu. Harusnya sih tanpa lo diminta, by the time lo lihat ada orang, itu sih kalau aku gitu ya refleks gitu. Kalau ada yang jatuh, refleks bantuin bangunin atau apa gitu. Jadi tadi ketika ada orang sudah diminta bantuan pun dia jawab iya tapi nggak bergerak, itu kayaknya so what's the meaning lo jawab okay, I will help you gitu kan. Ya better lo nggak usah gubris aja permintaan tolong si nenek gitu. Nah, jadi tadi dari yang kesel-kesel itu lalu bisa sampai pada sebuah titik kesimpulan yang tadi Miss Selvina juga udah sampaikan ke kita, itu gimana ceritanya tuh bisa akhirnya tiba di sebuah kesadaran atau sebuah kesimpulan. Ketika si neneknya bangun and then at the same time the piano drop gitu kan. Oh gitu.
memang gue harus bangun. Kalau gue nggak bangun, gue akan ketiban itu gitu. Memang harus kerjain sendiri karena dari awalnya aku udah apatis sama si anak muda yang mau nolong nggak nolong, mau enggak gitu. Jadi udah memang harus kita harus kerjain sendiri, usahain sendiri, nasib juga kita yang tentuin sendiri gitu ibaratnya gitu. Jadi mau dapat hal baik dan buruk memang kitanya yang usahain gitu, yang kerjain. Nah, jadi tadi dari emosi kesel, lalu bisa sampai kepada sebuah kesadaran untuk bersyukur, itu sebelumnya ada emosi apa dulu tuh? Kalau Miss Selvina bisa ingat lagi. Aku belum, tapi aku bersyukurnya karena aku bangun ya. Jadi aku bukan bersyukur karena si anak itu nggak mau nolongin aku ya gitu. Jadi karena memang aku yang harus gerak gitu. Memang aku. Jadi dari perasaan ini gimana sih, mau nolongin apa enggak sih? Tadi bilangnya iya gitu. Ya udah deh, gue kerjain sendiri gitu. Jadi sih flow emosinya aku tuh dari yang upset gitu kan, upset, kesel kan gitu, upset gitu, and then mulai apa di atasnya upset apa, belum sampai angry sih, cuman maksudnya emang lo emang nyebelin aja gitu, memang harus gue yang kerjain gitu. Bu Eka karena tahu saya gitu, memang harus saya kerjain sendiri gitu. Jadi upset terus level 3 upset gitu, jadi harus aku kerjain sendiri, and then ada kejadian, oh iya memang saya harus bergerak, harus mengerjakan. Jadi di Mbak Selvina juga berasa ya ada perpindahan emosi tersebut ya. Jadi dalam satu film yang kurang dari 1 menit ini perpindahan emosinya bisa terasa ya. Ada. Ada eskalasi upsetnya. Ada eskalasi upset, lalu ada mulai relief ke diri saya yang saya bergerak gitu. Bukan relief dan grateful ke si anak yang tidak mau bantu itu. Buat saya itu nggak bisa dia nggak ada dalam lingkaran kejadian saya tadi, dia udah nggak ada gitu. Jadi itu cuma saya sendiri. Thank you Miss Selvina untuk sharingnya. Ya, kita mau dengar dari yang lain. Dapat insight apa nih? Dapat bisa menyadari, oh iya ya ada pergerakan, ada perubahan emosi nih gitu dalam kurang dari 1 menit. Saya bisa merasakan banyak banget nih emosinya gitu. Atau aduh emosi saya cuma itu aja, udah dari saya lihat si bagian yang bikin saya merasa sesuatu itu gitu, sampai habis udah itu rasa nangkring aja terus di situ. Nah, teman-teman yang lain boleh sharing, silahkan. Halo Bu Sabrina. Halo. Dengan kami Bu. Yes, halo. Yes, silahkan. Ya, Bu, ini tadi kan juga baru sharing sama Ibu Antik. Kalau dari pas tadi sharing, kebetulan kita berdua melihat videonya, cuplikannya putus-putus karena mungkin karena berdua lagi di luar sinyalnya rada kurang, tapi kira-kira nangkep lihat karena yang di sesi terakhir kan diputar ulang berkali-kali kan. Nah, jadi kalau saya pribadi di sesi pertama saya cukup surprise juga kalau dengar pas banget, oh ya kesel banget sama anak muda ini gitu. Tapi kalau saya pribadi saya nggak ngerasa keselnya banget gitu loh. Karena ya typically anak zaman now yang cueknya itu udah tingkat dewa Bu. Jadi saya juga memahami dia, kan dia minta tolong. Tapi mungkin si nenek itu nggak minta tolongnya detail. Kapan? Kan dia cuma nanya, boleh izin saya? Nah mungkin karena, dia mau Bu. Mau gitu. Kalau menurut saya dia willingness-nya udah ada gitu. Tapi dia bilang, tapi kan karena dia nggak tahu kapan, oh ya gitu. Mungkin, boleh nggak, dia juga ngomong, boleh nggak gue nungguin es krim gue habis itu, kan nggak ngomong gitu juga kan. Tapi dia juga, nenek itu nggak ngomong sekarang gitu. Mungkin, jadi dia kayak ada time. Tapi mungkin buat saya kesel banget. Enggak, tapi juga, maksudnya saya, anak ini juga super cuek gitu loh. Jadi kesel tapi ya begitulah gitu. Pas udah masuk tahap keduanya, ngelihat dia pas piano itu jatuh, saya gila. Pertama 3,
gila, Hoki si anak kecil itu nggak nolongin ngangkatin buru-buru. Itu kalau ngangkatin buru-buru mungkin si neneknya masih nyantai-nyantai mungkin gitu loh. Tapi karena saya sisi penonton, saya nggak masuk ke dalam sana, saya coba mami, saya pantas nenek itu ngomong thank you gitu sama anak muda itu karena udah nolongin gitu. Nah, tadi diskusi juga sama Ibu Angki bahwa si anak ini kok udah dibilangin thank you, kok dia itunya senang-senang banget tapi nggak merasa bersalah gitu anak itu. Nah, kalau dari sisi saya, ini karena saya kerjanya di banyak anak muda ya Bu, jadi kebayang mencuekkan anak-anak muda. Bisa jadi mereka berpresi bahwa Hoki nggak gue tolong itu nenek-nenek, kalau gue tolongin mungkin jadi beda ceritanya. Jadi dia merasa merasa berhero juga di situ. Karena saya anggapannya seperti, tapi saya pikir saya setuju sama Ibu tadi bahwa nggak ada yang kebetulan gitu. Emang udah rangkaiannya begitu gitu. Jadi ya memang benar bahwa Tuhan mengirimkan orang. Nggak selalu orang baik, bisa jadi ada orang yang nggak selalu orang baik untuk mengajar kita, memberi bantuan gitu. Mungkin lewat orang yang kurang baik, sangat baik, tidak baik gitu, yang tetap bersyukur aja gitu. Itu sih Bu Sabrina dari saya. Thank you for sharing. Jadi Bu Kamelia, jadi waktu cuplikan pertama, jadi bisa merasakan ya. Ketika melihat video itu tadi disampaikan ada 3 perubahan emosinya gitu, dan memang tentang si anak mudanya itu bisa ngerti banget gitu ya, karena ada memori sebelumnya atau pengalaman sebelumnya memang berhubungan sama anak-anak muda gitu, jadi udah tahu pasti begini gitu, makanya mempengaruhi rasa si emosinya itu ya gitu. Iya benar-benar, mungkin karena benar-benar Bu Sabria, mungkin karena ada pengalaman bahwa anak mudanya itu ya most likely reaksinya menurut saya seperti itu. Jadi saya kesel tapi memahami anak muda gitu loh. Tapi kesel yang batasnya biasa, tapi begitu udah video kedua langsung wah Hoki itu anak kan nolongin. Jadi ada rasa bersyukur di situ. Wah, mungkin karena saya mengambil posisi si nenek tadi gitu. Makanya pas udah kejadian itu nenek bilang, terima kasih gitu. Nah jadi Bu Kamelia ini bisa merasakan dari si nenek, dari si anak juga gitu, dan dari pihak ketiga yang melihat ini semua gitu ya, dan bisa memahami dari berbagai sisi ini. Dan teman-teman yang lain juga kita bisa lihat ya, sharing yang tadi sebelumnya dari Mbak Selvini juga bisa kerasa bahwa keselnya itu bisa beda-beda gitu. Bisa yang kesel banget gitu, bisa yang keselnya ya udahlah ngerti gitu. Jadi di balik emosi itu kita tahu bahwa ada memori sebelumnya gitu. Jadi ada pengalaman sebelumnya gitu yang berhubungan dengan emosi itu, di mana video ini men-trigger, di mana di-trigger oleh video, ada pengalaman sebelumnya di-trigger oleh video, sehingga emosi yang muncul adalah seperti yang barusan di-sharing oleh 2 teman kita barusan. Oke, kita satu lagi. Teman-teman ada yang mau sharing? Satu lagi kita. Aku nambahin ya Mbak. Ya, aku nambahin. Bu Antik. Yang tadi kan kalau saya sama sih tadi. Kalau yang di luar itu yang everything happen for a reason itu menurut saya kayak jadi terpisah sih sama videonya, itu emang udah waktunya atau enggak emang bersyukur deh begitu gitu. Cuma kalau dari sisi anak tadi itu pertama kan kesel, terus deh gitu, terus pas jatuh untung juga nggak ditolongin, jadi nggak ketiban piano gitu. Cuman terus saya kesel lagi karena kok neneknya udah mau kejatuhan, dia masih tenang-tenang gitu ya. Nah, tadi terus ngobrol sama Bu Kamelia, iya kita ingat, kan kebetulan anak saya kan juga remaja. Saya bilang, ya emang anak zaman sekarang emang cuek. Cuman terus gara-gara lihat video ini, terus saya gini, wah kalau anak gue nggak akan gue ajarin kayak begitu gitu. Jadi pokoknya pasti gue ajarin dia supaya nggak cuek, nggak ini, harus ini, meskipun anak zaman sekarang emang lebih setengah mati ngajarinnya. Apalagi kayak misalnya standar saya harus gimana tuh, anak saya kan
lo ngapain sih gini aja harus begitu gitu. Nah, tapi lihat itu tadi saya juga gini, wah nggak akan deh anak gue, pokoknya ini harus diajarin, nggak boleh kayak anak ini gitu. Itu Nah, tadi yang tambahannya barusan, saya waktu diskusi oke. dengan Bu Amelia. Yes, thank you Bu Antik. Nah, yang barusan Ibu Antik sempat sampaikan ini, yang tadi bilang bahwa pokoknya saya nggak akan deh gitu, saya akan ngajarin anak saya deh gitu untuk jangan kayak gini. Itu tuh nama emosinya apa ya? Apa emosi di balik kata-kata itu, Bu? Nggak tahu. Nggak tahu apa Di namanya ya. baliknya Soalnya sambil kan rasa tadi apa tuh? udah kayak, oh ya untungnya anak itu nggak nolongin jadi nenek ini. Tapi terus begitu ngelihat selanjutnya tuh saya jadi kesel lagi. Ini anak ini kok gitu banget ya. Kalau gitu nih, jangan sampai deh anak gua kayak begini gitu. Itu nggak tahu Mbak, tapi emosinya Jadi ada apa. keselnya. Oke. Kan ini kita di sesi memahami emosi gitu kan ya. Jadi itu di setiap kata-kata yang kita sampaikan, di setiap sharingan kita tuh di baliknya ada emosi gitu, ada rasanya apa ya gitu. Kalau saya dengar Bu Antik tadi sharing gitu, saya bisa nangkep ada rasa gemes gitu ya gitu. Gemes gitu. Jadi kesel ada, tapi ada gemesnya juga, dan aduh pokoknya saya nggak mau anak saya jadi kayak gini gitu. Ada emosi seperti itu gitu ya. Kira-kira begitu. Oke. Nah, kalau Bu Antik, kalau saya mau tanya lagi nih gitu, ada nggak dari rasa-rasa yang tadi Bu Antik sharing, yang paling pekat rasanya tuh yang mana, Bu? Yang paling ini nih gitu. Di bagian mana nih? Di bagian mana dari videonya gitu? Yang paling nempel? Nah, karena saya tadi memahami bahwa yang everything happen for a reason itu terpisah dengan kejadian di video itu. Jadi kan memang kita harus bersyukur dengan apapun juga yang kita dapat gitu kan, apa ininya. Cuman karena itu saya memahaminya terpisah dari video itu, ya saya yang paling gemes kalau saya tadi yang itu. Gemes gitu, maksudnya kok bisa sih gitu, mah nggak diajarin apa sama orang tuanya gitu loh. Yang paling pekat itu gitu. Gemes ya. Iya. Oke, thank you Bu Antik. Nah, jadi teman-teman yang kita sekarang mau explore gitu, kita ada dua jenis nih emosi yang dari tadi kita lagi bicarakan gitu. Ada emosi yang bentuknya fleksibel gitu, jadi yang kita rasakan bisa berpindah-pindah gitu. Tapi ada juga yang benar-benar nangkring di situ gitu. Jadi yang lebih pekat daripada yang lain. Itu yang kita mau di sesi ini coba teman-teman bisa perhatikan gitu. Ini kan kita sesi memahami emosi gitu. Dari video tadi gitu. Video ini men-trigger gitu atau nyolek gitu, saya gitu. Lalu ada emosi apa aja yang keluar dan emosi apa saja yang mudah berpindah gitu. Jadi lebih rasanya lebih encer gitu. Bisa ngalir, oke, dari kesel lalu ke tadi kesel, kaget, terus bersyukur gitu, atau lega gitu misalnya. Atau kesel, pas kaget masih ada keselnya gitu, pas bersyukur juga masih ada keselnya gitu. Kalau kayak gitu kan berarti si keselnya ini nih cukup pekat gitu, cukup pekat di dalam diri kita. Nah, saya mau sharing satu slide aja nih. Jadi, nah ini nih, coba ya. Oke, kita lihat ini deh. Jadi yang si video tadi itu membantu kita untuk mengetahui kelenturan atau kelincahan emosi kita gitu. Jadi kelenturan emosi itu adalah kemampuan kita menunjukkan emosi tertentu dan kemudian dengan cepat sekali bisa melepaskan emosi itu ketika berada pada situasi lain, dan lalu kita memunculkan emosi yang lain gitu. Jadi kita waktu nonton video ini, kita pertama kali nonton kita ada emosi nih yang hadir gitu. Lalu ada beda kejadian, dengan cepat kita bisa melepaskan emosi itu dan muncul emosi yang lain. Lalu ada kejadian lagi, kita lepas lagi emosinya dan muncul emosi yang lain. Namun, kita juga perlu sadari juga, meskipun itu kita bisa berubah-berubah, ada juga yang stay juga nih emosinya gitu. Jadi di saat yang bersamaan, emosi yang awal itu bisa nangkring banget gitu, bisa nempel banget, atau emosi
baru yang nempel banget gitu. Nah ini saya sharing sedikit ya. Kalau saya nonton video ini, yang buat saya kaget banget, bukan yang pekat banget di saya adalah bunyi suara si apa tuh yang jatuh dari atas tuh, plafonnya kayak atau barang atau sesuatu barang pecah belah yang jatuh dari atas. Itu saya kaget, dan si rasa kaget itu tuh sampai si kata bersyukur sampai si videonya habis tuh masih nangkring tuh di saya. Dan ternyata kalau kita bisa gali lagi gitu, di balik rasa kaget itu ada memorinya gitu. Ada memorinya juga gitu. Oh, apa ya gitu. Oh iya gitu. Saya juga bisa ingat, oh iya, saya memang cenderung nih gitu kalau ada suara-suara kenceng tuh saya suka rasa nggak nyaman deh gitu. Oh, saya juga inget nih gitu dulu tuh kalau marah diteriakin gitu misalnya gitu. Jadi ada memori tertentu gitu yang men-trigger, yang bikin saya jadi rasanya nempel banget gitu sama memori itu. Nah, kalau saya bisa stop sharing dan melihat teman-teman. Nah, jadi pada sore hari ini sehubungan sama ini kita masih sehubungan sama video tadi. Mari kita ingat sama-sama, ingat lagi gitu. Kita berkenalan dengan emosi apa aja. Dan emosi apa saja yang mengalirnya, yang bisa mengalir gitu, bisa lincah mengalir. Dan emosi apa saja yang cenderung pekat gitu. Cenderung nempel. Lalu sambil ingat-ingat gitu. Oh iya ya, si emosi ini lalu dirasakan, diingat-ingat memori sebelumnya atau pengalaman sebelumnya yang menempel pada emosi itu. Nah, contohnya nih ya, yang tadi Ibu Kamelia. Ibu Kamelia bisa ngerasa apa ya? Oh ya, udah gitu, bisa ngerasa, bisa mengerti gitu, bisa memahami anak milenial. Nah, di balik reaksi memahami anak milenial ini ada emosi apa ya gitu. Apakah emosinya apa ya gitu. Oh ya, saya paham nih si milenial emosinya apa gitu. Apa di baliknya ada cenderung udahlah saya hopeless nih gitu. Udahlah gitu, emang gitu gitu. Jadi emosinya udah saya nyerah gitu. Saya emosinya pasrah gitu misalnya. Nah, di balik emosi pasrah itu kita ingat lagi ada pengalaman apa sih gitu saya berhubungan dengan si emosi pasrah ini gitu. Kok sepanjang video ini saya bisa pasrah aja gitu sama si anak ini gitu. Yang nempel di saya nih si sosok pria ini, sosok anak muda ini gitu. Dan rasanya itu ya saya bisa ngerti, bisa ya udahlah emang gitu gitu. Dan jika reaksi ya udahlah emang gitu, emosi di baliknya itu namanya pasrah gitu, maka apa sih gitu pengalaman saya gitu kalau diingat lagi atau memori saya yang berkaitan sama si pasrah ini. Oke, nah ini kalau Mbak Eka mau nambahin boleh ya gitu. Nah, jadi ya, saya mau sharing dulu sekali ya. Boleh. Oke, sedikit ya. Jadi kalau saya nonton kebetulan memang apa ya, masa kecil saya, memori saya itu lebih banyak itu saya tuh banyak kesel sama laki-laki. Ya, jadi dari waktu SD tuh nggak boleh kecoel sama laki-laki, bisa saya datengin langsung saya hajar, nggak pakai ngomong. Nah, waktu melihat video itu yang benar-benar pekat buat saya adalah I cannot get over untuk ngomel sama itu anak. Jadi meskipun mungkin posisinya saya seperti nenek-nenek itu yang sudah terselamatkan, nggak kejatuhan, tapi kan kalau ibu-ibu tadi kan langsung berterima kasih. Kalau saya mungkin ngomel dulu tuh, lu tuh ya bla 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 sampai habis, mungkin malah lupa bilang terima kasih gitu. Mungkin malah bilang tuh ya hampir aja gua kejatuhan atau apalah. Pokoknya saya pasti go on and on ngomel dulu. Dan mungkin juga bisa lupa berterima kasih gitu meskipun sebenarnya telah diselamatkan. Nah, itu yang buat saya emosi
yang pekatnya tuh, yang susah saya lepasin. Dan kalau ditanya memorinya, ya memang saya dari kecil banyak mendengar cerita bahwa wanita itu atau anak perempuan itu seringkali dikerjain sama laki-laki, digodain sama laki-laki. Jadi even sampai saat ini saya masih tuh reaksinya seperti itu, meskipun tentunya karena saya sudah lebih sadar nggak akan saya keluarin gitu. Tapi kalau ditanya 10-15 tahun yang lalu mungkin wah saya udah langsung tat gitu. Itu mungkin sharing dari saya, Sabrina. Oke, thank you Mbak Eka. Jadi ada angernya ya, yang pekat banget tuh si angernya ini ya, sama si anak muda ini. Oke, nah jadi teman-teman kita akan sekali lagi kita akan berdiskusi, tapi kali ini teman-teman bisa sharing ke grupnya gitu. Mana emosi yang lancar gitu, yang lentur buat teman-teman, dan mana emosi yang pekat atau mencengkram kuat di diri teman-teman. Jadi itu boleh sambil dirasakan. Nah, saya sambil ngomong ini teman-teman bisa ingat-ingat emosinya apa gitu. Lalu dirasakan gitu. Jadi kalau misalnya kayak saya nih lihat kaget tadi ya, jatuh itu tuh si bunyi pecahan kacanya itu tuh kayak ngerasa nusuk-nusuk di badan gitu. Saking perang gitu, si perangnya itu tuh segitu mengganggunya gitu. Sampai rasa ke badan tuh kayak bisa ngerasain tuh si pecahan-pecahan belingnya gitu. Sensasi tubuhnya tuh kayak gimana sih? Itu yang mau kita rasakan sekarang gitu, dan nanti di breakout room teman-teman hanya sharing aja gitu. Jadi nggak perlu ada tanya jawab gitu. Jadi hanya gantian sharing. Gantian sharing, teman-teman bilang bahwa oke, waktu tadi saya merasakan emosi yang lancar, ini adalah emosinya ini, dia berubah gitu ya, dia bisa dalam kurang dari 1 menit bisa berubah gitu. Dan tapi ada yang pekat gitu, yang pekat menurut saya ini, dan rasanya di badan nih kayak gini. Dan saya tahu memorinya. Gitu. Kalau teman-teman nggak mau cerita memori di baliknya, that's fine gitu. Tapi ya, iya saya bisa kebayang nih memorinya. Oke, yes, kita masuk ke breakout room ya. Mbak Rini boleh dibantu. Ya, aku masukin bisa nggak ya? Dia mau join ke breakout room nggak? Bu Rini, maaf tadi sempat keluar, sinyalnya jelek. Iya, nggak apa-apa.
Kalau udah waktunya udah tinggal 2 menit sih breakout room-nya, tapi kalau mau join bisa. Breakout room-nya tentang apa? Udah, gitu. Oh, udah. Ya udah ditunggu aja ya. Nggak usah, aku kan nggak ikut. Tunggu aja. Oke, yes. Sudah kembali semuanya. Nah, kita bisa sharing ya, dapat insight apa sih waktu lagi ngobrol di grup nih. Terutama pas bagian emosi yang pekat ini gitu. Tadi yang belum sharing mungkin grup 4 dan 5 ya. Boleh silahkan dari teman-teman dari grup 4 atau grup 5. Silahkan. Yes. Mr. Gali. Silahkan. Misalnya silahkan. Oke. Yang pekat ya, Bu. Yes. Tadi udah sharing di kelompok 4, ada Bu Eka di situ. Yang kalau saya pribadi gitu ya, yang pekat yang masih saya ingat gitu, sikap cuek anak itu. Kan dia cuek gitu, tapi sebenarnya terlihatnya cuek gitu. Terlihatnya cuek, tapi sebenarnya di otaknya dia tuh dia pengen nolong tuh nenek. Cuma gue mau ngabisin es krim gue dulu nih. Gitu. Iya, kan sekarang orang sering kayak gitu ya. Tolong dong kerjain ini, iya gitu. Nah kalau kita kan maunya iya tuh segera dong lo kerjain gitu. Tapi kan orang lain kan belum tentu iya langsung kerjain kan. Iya di pikirannya dia di mulutnya ngomong iya, tapi di pikirannya ya udah nanti aja deh. Gitu. Gue mau ngerjain ini dulu gitu. Nah jadi yang saya ingat ya orang itu gitu, si anak muda itu gitu. Nah benar yang Mr. Gali bilang, pilihannya tergantung kita. Kita mau nungguin si anak itu gitu, mau nungguin dia sampai dia nolong kita gitu, karena kan dia bilangnya iya kan, bukan kita. Atau kita mau ngerjain sendiri gitu. Jadi saya memilih untuk ngerjain sendiri. Kalau saya jadi nenek itu kan benar pilihannya dia ngerjain sendiri gitu. Dengan dia ngerjain sendiri, dia menyelamatkan gitu, dia menyelamatkan dirinya, bukan si anak itu yang nyelamatin dirinya kan. Seperti yang Miss Selti tadi jelasin juga gitu. Saya sepakat dengan hal itu. Jadi bukan si anak muda ini yang nyelamatin, tapi dirinya sendiri. Dan saya itu yang memori itu yang pekat yang saya ingat. Kalau gue tadi nggak bangun tuh gue mati. Gitu. Kalau gue tadi nungguin tuh anak, gue mati. Itu pertama. Kedua, kalau tuh anak nolongin gue juga, gue tetap di situ. Kita berdua mati. Gitu kan? Karena si anak ini pasti tidak luput juga dari kecelakaan itu, gitu kan? Jadi ya, gue bersyukur dengan pilihan gue. Thanks God, gitu ya. Coba kalau gue tetap nunggu, matilah gue. Jadi mungkin kejadian itu jadi akan terus aku ingat gitu. Karena
apa namanya, jadi memori yang membekas gitu ya, yang pastinya, kalau tadi Mister Gali bilang, anjir kalau gue tadi nggak milih ini, kalau gue milih nunggu gitu ya, mati gue. Bersyukurlah gitu ya, gue bangkit terus gue selamat. Gitu. Oke. Nah, jadi dari cerita tadi dan dari kesimpulan-kesimpulan tadi, Miss Erna merasakan emosi apa aja tuh? Gitu. Ada perubahan emosi apa aja, dan emosi yang stay tadi tuh namanya apa tuh, Miss? Emosi apa itu? Emosinya banyak sih ya. Jadi campur aduk ya kan. Iya. Dari apa aja tuh? Dari kesel kan ya, sebel sih jatuhnya, sebel sama tuh anak gitu kan. Nggak segera menolong gue gitu kan. Terus keduanya lagi, ya gue mau nggak mau dengan susah payah gue bangkit, gue ambil tongkat gue gitu. Karena kondisi gue kan nggak seperti dia yang cepat sigap gitu ya. Karena kan gue udah tua kan, aku merasakan, aku memperagakan seperti apa yang di video ya gitu. Jadi perasaannya adalah sebel berat gitu ya. Gue mau nggak mau gue harus bangkit gitu kan, gue bergerak, gue harus move untuk ambil tuh tongkat. Terus ketika gue ngelihat ada kejadian piano jatuh, itu bikin gue yang deg-degan gitu ya, kaget gitu. Terus buset, kalau gue tadi nggak bangkit, mati tuh gue gitu. Shock ya gitu. Shock gitu kan. Terus langsung awal shocknya itu jadi langsung keluarnya, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dari shock terus langsung bersyukur gitu ya. Bersyukur gitu. Thanks God gitu. Thank you gitu. Jadi jatuhnya itu bukan thank you sama si anak muda itu gitu, tapi thank you-nya sama Tuhan pastinya ya. Mau nggak mau secara spirit gitu ya, ada roh di luar kita gitu ya, yang gue percaya gitu, iman gue percaya itu yang membuat gue bangkit gitu. Ada yang menggerakkan itu, dan gue jadi bersyukur akan hal itu. Oke. Nah, yang nempel banget tuh yang mana tuh dari keseluruhan pengalamannya Miss Erna nonton video ini, yang emosi yang nempel banget apa tuh namanya? Yang gue bangkit ngambil tongkat itu. Oke. Apa tuh? Kalau aku nggak bangkit ngambil tongkat, ya selamat. Untung aku selamat gitu, bersyukur gitu. Thanks God itu gitu yang terus. Pastinya kan sampai rumah aku cerita sama anak-anakku, sama suamiku gitu, sama kakek. Suamiku kan panggil kakek pasti kan saat itu kan. Gila, tadi gue mau kecelakaan, tapi untung loh gitu. Bersyukur loh gue gitu. Jadi kan itu pasti yang diceritakan kan ke orang-orang. Itu jadi kesaksian buat gue ke orang lain kan gitu. Kejadian itu bukan kejadian anak itu nggak nolongin gue, malah itu nggak gue ceritain. Tapi kejadian gimana gue luput dari kecelakaan itu. Karena gue sendiri gitu. Karena Tuhan tolong gue untuk gue bangkit dari itu bangku. Oke, jadi emosi yang nempel banget itu waktu berdiri ya, waktu memutuskan untuk berdiri, untuk ngambil tongkatnya sendiri gitu. Itu reaksi yang nempel itu ya gitu. Dan emosinya apa tuh waktu lagi berdiri dan ngambil tongkat tuh, apa tuh emosi yang hadir tuh waktu lihat si nenek berdiri ngambil tongkat? Itu tadi udah aku bilang, sebel pastinya. Sebel ya, oke. Lo ngerjain gue sebel loh. Emosinya gitu kan. ya. Jadi itu yang cukup pekat ya dari video itu. Emosi yang cukup pekat tuh emosi di bagian scene si nenek ambil tongkatnya gitu. Dan di baliknya ada emosi sebel gitu ya. Ya, emosi sebel sama si anak muda itu yang ngomong iya tapi nggak segera lakukan kan gitu. Sebel sama anak muda yang ngomong iya tapi nggak segera lakukan. Jadi mau nggak mau aku bangkit kan dari bangku itu untuk aku ambil tuh tongkat. Oke, jadi itu yang pekatnya ya gitu. Itu yang pekatnya. Nah, yang kalau pekat ini dianggap jadi kayak si pekat ini nih kalau diinget lagi gitu ya, itu bisa keinget nggak sih gitu, atau pengalaman atau memori Miss Erna gitu yang nyambung tuh sama si rasa sebel itu gitu, yang nyambung nih sama jadi yang rasa sebelnya mirip tuh kayak ngelihat si nenek ngangkat tongkat itu kan tadi rasanya sebel tuh sama apa yang kita alamin.
Iya, jadi diceritanya Miss Erna nih. Gitu. Sama kejadian-kejadian yang pernah kita alami. Yes, betul. Oh gitu. Iya. Nggak usah diceritain nggak apa-apa, tapi bisa inget ya gitu. Oh Banyak iya lah, ada pasti. nih, sebelnya mirip begitu gitu. Banyak sebelnya sih. mirip begitu. Dimana pasti banyak sih. udah minta tolong, si anaknya udah bilang iya, tapi terus dia nggak lakukan gitu ya. Ya, iya. Ya, Bisa banyak sih Bu, bisa keinget pastinya. ya. Oke. Nah, ada sih kejadian itu. Yang pastinya karena aku itu tipe orang yang juga orangnya punya inisiatif sendiri gitu. Jadi tanpa lo tolong gua juga gua bisa sendiri gitu. Karena memang dari kecil kami harus struggle dengan hal itu. Aku 6 bersaudara kan. Jadi ayah ibu saya tuh nggak yang mengeksklusifkan satu orang apa enggak. Jadi semua diratain gitu. Kalau lo nggak bisa mandiri, nggak ada lagi yang bisa tolong lo. Jadi lo harus bisa sendiri semua gitu. Dari aku dulu zaman kita dulu kan pompa gitu. Dari umur 5 tahun udah harus bisa mompa sendiri. Kalau nggak mompa ya nggak mandi gitu. Nggak ada yang mompain. Jadi kita mompa sendiri untuk mandi sendiri gitu. Walaupun sebenarnya punya kakak-kakak, cuma kan kita punya jam-jam yang harus sekolah on time kan gitu. Jadi jam 7 pagi semua udah harus siap berangkat. Kalau main tolong-tolongan gitu bisa aja gitu. Cuma jadinya terlambat kan untuk pakein baju segala macam, masih kecil-kecil gitu. Jadi dulu ibu saya langsung, kalau lu mau mandi, lu lu pompa air sendiri gitu. Kalau lu mau, lu dari malam udah pompain berapa ember gitu. Kalau lu paginya nggak mau repot. Jadi kita udah biasa gitu. Jadi kalau ngeliat orang yang, lu tolongin gue dong gitu. Dia nggak segera, ya aku udah yang biasa sebenarnya mengalami hal itu. Jadi udah yang udahlah pilihannya gue sendiri, sama seperti tadi misal dibilang, ya udah gua nggak kerjain sendiri aja gitu. Kalau pertama kali emang mesti ngomong kayak aku tadi cerita sama Bu Eka misalnya. Jadi si muda ini kayak suamiku, kadang kan suamiku suka gitu juga, Mas tolong dong ini dong gitu. Iya dia ngomongnya iya tapi lama gitu kerjainnya. Misalkan matiin lampu atau nyalain lampu gitu, atau tolong sapu halaman misalkan, iya gitu. Kalau nggak langsung dikerjain gitu kan, itu kan kesel ya gitu. Pilihannya gue mau kerjain sendiri atau gue nunggu suami gue kerjain, tapi kebanyakan gue kerjain sendiri. Gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu ngeliat video tadi ya udah biasa gitu aku ngelihatnya gitu ya. Jadi ya makanya tadi aku jawab di chat itu kesel tapi geli gitu, kesel tapi lucu gitu. Lucunya adalah ya elah, gue pernah nih kayak gini gitu, gue sering nih gitu. Jadi ya begitu gitu. Pekatnya ya aku ingat kejadian si anak muda ini karena memang itu pengalaman-pengalaman yang pernah aku alami. Nah dulu waktu Miss Erna pas masih kecil, sebelum mau ke sekolah, itu kan kalau mandi mesti mompa sendiri, bahkan mesti mompa dari malam gitu. Itu rasa sebelnya mirip nggak gitu? Rasanya mirip nggak kayak rasa sebel lihat si anak tadi gitu, rasa sebel yang tadi tuh gitu? Beda sih ya. Beda ya. Jadi waktu lagi mompa itu ada nggak rasa sebel kayak gitu? Sebelnya kan sebel karena masih kecil, gue udah Oke, tapi ada ya si rasa sebel itu ya. Gitu ya. Kayak sebelnya sebel gitu ya elah gitu kan. Tapi kan tetap dikerjain, kalau enggak gue nggak mandi. Kan gitu. Jadi tetap harus gue kerjain gitu. Nah kan keselnya beda gitu ya. Tapi ngelihat si anak ini ya dapat gitu ya. Ya pengalaman. Karena aku juga pribadi juga suka gitu. Misalkan Erna cuci piring. Iya nanti gitu. Tapi kan gue nggak langsung cuci piring gitu. Jadi kayak pengalaman-pengalaman pribadi juga yang pernah gue alamin di otak gue. Iya nanti gue tolongin lo gitu. Tapi nanti ya gue ngerjain ini dulu. Gitu. Jadi dia mengalami orang lain melakukan hal itu ke aku pun pernah melakukan hal yang sama gitu. Jadi Miss Erna melihat video ini, melihat si anak mudanya ini nggak mau nolongin atau menunda itu tuh rasa sebelnya bisa nyambung ke memori waktu Miss Erna sebel pas masih kecil disuruh cuci piring, disuruh mompa gitu, mompa air gitu ya. Jadi
nyambung ke memori itu ya, Miss ya? Iya, nyambung ke memori itu. Jadi, Sama nyambung ke memori kalau aku nyuruh orang terus orangnya nggak mau ngerjain gitu tuh nyambung gitu ya. Sama. Nah, iya, jadi dari video ini nih kita mau sama-sama lihat, sama-sama memahami emosi kan ya. Ini judul sesi kita. Jadi kita bisa tahu flow-nya atau step-nya nih si emosinya ini. Video ini sebagai trigger gitu. Jadi video ini nyolek kita gitu. Nyolek sesuatu nih gitu. Apa yang kecolek? Jadi ingat sama memori kita dulu ya. Yes. Jadi ada pengalaman sebelumnya atau memori sebelumnya gitu yang nyambung nih sama si videonya. Nah, jadi makanya yang ditanya bagian mana sih dari videonya nih yang pekat nih gitu. Yang pekat artinya tuh sesuatu yang masih kita belum lincah untuk melepaskannya gitu. Kalau yang tadi habis dari sini ya yang rasanya nggak pekat gitu atau lentur atau fleksibel atau kita bisa lincah pindah-pindah gitu, itu pasti ada memorinya juga gitu, tapi memorinya bisa kita lepaskan gitu, kita sudah bisa lincah gitu, bisa melepaskan emosinya. Tapi dari ceritanya Miss Erna tadi gitu, kita sama-sama bisa lihat bahwa emosi itu ada yang bisa pekat banget loh gitu. Dan pekat bangetnya itu nyambung sama sebuah memori. Dan gimana nanti supaya kita bisa si memori itu dan si emosi itu bisa nggak jadi pekat lagi gitu supaya kita bisa encerin. Nah itu ada tuh gitu langkahnya, tapi nanti di sesi berikutnya kita ada namanya mengurai emosinya. Gitu. Di sesi kali ini kita memahami emosi. Oke, thank you untuk sharingnya Miss Erna. Jadi kita sama-sama bisa belajar. Masih sempat satu lagi untuk grup 6. Sekalian nanti dari teman-teman di grup 6 mau sharing salah satu teman kami di grup 5 kali ya, Mbak. Oh, sorry, grup 5 ya. Ada grup 5. Ya, silakan. Oke, nanti sekalian dari grup 5 mungkin bisa Mbak Putri atau Arnold mungkin juga bisa sharingin nih gimana. Silahkan dari grup 5. Kalian jadi penutup. Arnold masih sibuk ya, Arnold? Kelihatannya Arnold enggak, Didi. Dia Oke. Tadi kami nggak ngobrol terlalu intens tentang videonya, Sab. Oke. Jadi kita ngobrol yang agak kemana-mana gitu. Cuman yang disamerikan adalah expectation hurts, gitu kan. Jadi itu yang membuat kita pikir bahwa akan lebih mudah kalau kita melakukan sendiri supaya tidak ada ekspektasi atau kekecewaan. Arnold menambahkan bahwa dengan tidak punya ekspektasi, dengan kita bisa memanage ekspektasi itu, emosi itu bisa menjadi lebih fleksibel karena kemudian kita mudah berpindah gitu jadi kita nggak punya kemelekatan terhadap emosi atau tidak didorong oleh emosi pada suatu kejadian atau pada kejadian-kejadian yang berturutan. Saya personally waktu lagi ngomong bahwa mana sih yang paling dalam, bahasanya tadi paling dalam ya? Paling pekat ya. Paling pekat ya. Saya menceritakan tentang background saya di sekolah perempuan semua yang membuat memang kita dibiasakan untuk mengerjakan semua sendiri. Jadi memang tidak minta tolong itu nature aja, udah kebiasaan aja ya kita kerjain sendiri. Jadi mungkin kalau dikaitkan dengan tadi video itu ya kita mungkin saya membayangkan gitu kalau udah jadi eyang-eyang gitu, terus masih jalan-jalan, masih trekking, hobi saya trekking gitu. Ya mungkin saya butuh porter atau butuh Sherma untuk membawa barang, tapi ya tetap jalan sendiri. Kalau jatuh ya bangun lagi gitu. Jadi saya membayangkan begitu karena
kebiasaan aja. Nah, tapi mungkin bahwa kalau mau melihat inti persoalan bahwa minta tolong itu sebenarnya nggak apa-apa, kemudian kenapa nggak mau minta tolong terkait dengan expectation hurts. Jadi mungkin kita mencoba untuk mengurangi kekecewaan dari persoalan-persoalan yang mungkin timbul dengan punya harapan terlalu banyak. Jadi kita ngobrolnya malah banyak kesana itu, tidak pada si videonya. Oke. Thank you Mbak Putri. Ini belum selesai nih Mbak. Nanti saya mau tanya lagi. Cuman untuk bagian yang barusan Mbak Putri share gitu, itu sesuatu yang kita patut simak banget nih teman-teman. Gitu. Jadi perasaan tadi yang teman-teman share bahwa kesel gitu, sebel sama si anak muda itu, gemes gitu ya. Itu semua ada, tadi kata kunci dari Mbak Putri adalah expectation ya Mbak ya. Gitu. Jadi ketika kita minta tolong ya udah minta tolong aja gitu. Jadi kita jadikan itu sebagai single event gitu. Sebuah kejadian aja memang saya terdorong untuk minta tolong. Titik gitu. Bukan saya mau minta tolong lalu saya berharap pihak sana nolongin gitu. Nah, itu udah expectation-nya gitu. Nah, jadi dari yang tadi Mbak Putri sampaikan tuh ada sebuah kata kunci, sebuah message buat kita bersama gitu, di mana akan lebih mudah untuk kita melihat ini jadi sebuah single event. Gitu. Yes, thank you Mbak Putri untuk sharingnya. Dan tadi jadi berarti yang paling pekat tuh yang mana tuh Mbak? Nah, yang itu aku nggak bisa jawab tuh. Karena agak bingung. Kita nggak membicarakan videonya secara khusus atau membahas dengan arahan topik yang kamu bilang untuk emosi yang paling pekat, tapi kita mencoba melihat bahwa being flexible secara emosional itu tidak terlalu melekat pada emosi-emosi itu mungkin salah satunya didasari dengan tidak ada ekspektasi tadi itu. Oke. Mungkin Mbak Arianti mau menambahkan? Oke. Sebenarnya semua sudah dibilang sih sama Mbak Putri, karena dari awal pun diskusi dengan Mas Arnold juga sepertinya di kita ini kalau soal melekat paling mudah sebenarnya bukan melekat ya, yang paling menonjol itu bunyi dari suara, karena kita kan dengan five senses, dengan film ini bunyi dan apa yang kita lihat itu aja. Tapi yang lain kita membahasnya seperti bagaimana kalau angle ini dan dilihat dari doktrin dan macam-macam. Jadi saya rasa kita nggak ada yang bisa ditambahin di sini. Kira-kira gitu sih, sama dengan Mbak Putri. Thank you Bu Arianti. Jadi yang paling men-trigger tuh bunyi ya kalau di Bu Arianti ya gitu. Si bunyi itu yang paling men-trigger gitu ya. Trigger tapi bukan berarti trigger aduh ingat sesuatu kita tarik ke belakang. Ini karena kita memang kita membicarakan bahwa mau nggak mau kita akan merasakan emosi di apapun dan kapapun juga. Dan kebetulan minggu lalu juga dibicarakan mengenai 1 hari sampai 3 hari untuk merasakan emosi itu. Maksimum kalau bisa 3 hari. Jadi ya ya gitu. Saya rasa nggak itu kan takut buat minggu depan. Thank you Bu Arianti. Nah, jadi nih, oke, ini terakhir. Saya mau, ini nyambung banget nih sama yang tadi, bahwa, nah ini nih. Nah ini yang tadi pekat itu, gitu, emosi yang tadi paling pekat itu adalah seperti kita melihat tembok ini justru jadinya. Gitu. Jadi kok kayak nggak ada, ya udah gitu, kayak nggak ada jalan keluar gitu, kayak nggak ada. Kita supaya lancar, kita kan ini kan kita mau ke seberang nih gitu, kita biar lancar gitu, kita perlu apa nih gitu, jadi kita perlu cari pintunya gitu. Dan tadi yang sudah di-sharing oleh Mbak Putri, pintunya itu adalah no expectation gitu. Jadi ketika kita dalam kondisi yang pekat gitu, jadi mungkin saya akan menutup sesi ini nih gitu ya, maksudnya menutup yang sharing sore ini gitu dengan
kita pada saat ini mungkin dalam kondisi state emosi yang berbeda-beda, kondisi emosi yang berbeda-beda. Bisa jadi dalam 3 bulan terakhir tuh ada, kita bisa ingat, kita bisa menyadari kita nih pekat banget nih di dalam kita dengan sebuah emosi gitu, atau bahkan 2 buah emosi gitu. Ini yang pekat banget. Rasanya nih kayak kita ngeliat tembok, gitu. Kayak nggak ada jalan keluar, dan ya udah nih emosinya stuck nih gitu, dia nggak bisa lanjut gitu, nggak bisa lancar, nggak bisa lanjut gitu. Nah maka kita butuh pintu gitu, kita butuh pintu untuk ke seberang tembok ini gitu. Nah pintunya gitu, yang salah satu pintunya yang kita bisa lakukan sekarang ini, kita bisa ingat apa sih ekspektasi kita di balik emosi tersebut. Emosi tersebut bisa muncul di dalam diri kita, bisa menguasai diri kita, bisa pekat banget di diri kita tuh karena kita punya ekspektasi apa sih. Nah, ketika kita mulai dari situ, kita bisa mengurai dan semoga kita bisa ketemu pintunya. Oke, nah saya akan menutup di sini dan saya kembalikan ke Mbak Eka untuk ditambahkan. Ya, silakan. Oke. Terima kasih. Terima kasih Sabrina. Ya, jadi untuk kesimpulannya sih sebenarnya kita perlu perhatikan emosi-emosi mana yang kita lebih lentur, lebih bisa berpindah, dan juga di lain pihak mengembrace, menerima emosi-emosi mana yang memang kita sulit kita lepaskan, sulit move on, atau tadi istilahnya memang terlampau pekat, dan biasanya ada memori yang cukup susah dilupakan di balik emosi yang terasa lebih pekat tadi atau susah dilepaskan tadi. Itu sih sebenarnya pelajaran dari memahami emosi ini. Masih ada beberapa menit, kita guided meditation dulu sambil merasakan emosi, oke atau gimana? Nggak apa-apa ya? Mungkin sekitar 7 menit, jadi nggak lewat sampai jam 6. Kan kayaknya di sini saya nggak tahu kalau Mbak Kamelia, tapi kalau yang lain rasanya sudah biasa meditasi, jadi harusnya lebih mudah. Jadi saya pandu sedikit ya meditasinya. Jadi tujuan dari meditasi ini adalah, atau reflection ini barangkali ya, itu bagaimana kita memperhatikan emosi yang saat ini paling kita rasakan, paling terasa. Oke? Oke, silahkan duduk santai tapi tegak, sebisa mungkin tidak senderan. Matanya mungkin lebih, kalau ditutup akan lebih mudah, akan lebih nyaman supaya lebih fokus. Oke, tarik nafas panjang dan dalam beberapa kali. Tarik nafas, lalu buang perlahan. Tarik lagi, buang perlahan. Sekali lagi tarik dan buang melalui hidung. Oke. Sekarang biarkan nafas Anda bergerak sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Musik di latar belakang akan membuat teman-teman menjadi lebih rileks. Terus perhatikan napas. Fokus pikiran di ujung lubang hidung, di mana nafas keluar dan masuk. Pada saat masuk, terasa lebih dingin. Pada saat keluar, terasa lebih hangat.
Terus perhatikan nafas dan rasakan tubuh Anda menjadi lebih rileks. Sekarang fokuskan pikiran ke area sekitar dada Anda, di mana biasanya emosi itu bersemayam. Perhatikan emosi yang saat ini sedang paling terasa. Apapun itu emosinya, fokus di emosi tersebut. Sadari emosi tersebut. Rasakan emosi tersebut. Terima emosi tersebut. Kalau memang masih sulit untuk menerima, nggak apa-apa, rasakan saja, sadari saja. Terus fokus pada emosi tersebut. Kalau ada memori yang muncul, sadari saja. Biarkan saja. Jika ada emosi lain, tidak apa-apa, sadari, perhatikan, dan rasakan saja. Ini adalah latihan bagaimana manusia itu tidak pernah lepas dari emosi. Selama masa hidup kita, emosi itu pasti akan ada. Terus perhatikan, sadari, rasakan, dan terima sebisa-bisanya.
Terus perhatikan dan sadari emosi sampai beberapa saat ke depan. Sebentar lagi kita akan kembali kepada kesadaran semula. Tarik napas panjang dan dalam beberapa kali. Tarik dan buang perlahan. Sekali lagi tarik dan buang perlahan. Silahkan gerak-gerakan jari tangan atau gerakan kaki atau kepala dan anggota tubuh yang lain. Bagi yang sudah siap, silahkan membuka mata dengan perasaan yang jauh lebih nyaman. Gimana? Rasanya ada yang lepas nggak? Atau tadi nggak bisa diterima? Gimana Bu Arianti? Nikmat ngantuk. Di Bali nih, Bu Arianti di Bali ya? Gimana Sabrina, sorry? Fresh, tapi ya jadinya fresh juga tapi. Oke, ya. Padahal tadi cuman mungkin 10 menit kurang tadi ya. Tapi ya saya sih anjurkan teman-teman di sini untuk punya apapun namanya jurnal, diary, atau mungkin kalau yang masih pengen pakai gadget ya memang sebaiknya itu ditulis karena itu ada energi yang mengalir. Apalagi pakai gambar dan pakai warna. Tapi kalau memang yang mau pakai laptop atau HP silahkan tuliskan tidak hanya kejadian hari-hari apa yang terjadi, tapi lebih fokus lagi apa emosi yang muncul dari kejadian yang dialami pada hari itu. Justru dari emosi itu kita akan lebih connect ke badan kita, ke sensasi tubuh kita. Jadi saya saranin punya diary dan memang kita hari-hari kan pendidikan juga dari SD yang atau mungkin dari TK kebanyakan logik. Kita hanya ngecek ke anak kita udah bisa tambah-tambahan belum, bisa calistung belum, baca tulis hitung. Tapi jarang kita bertanya atau melatih diri kita, apalagi mengajarkan anak kita bagaimana dia bisa mengekspresikan emosinya. Padahal seperti Daniel Goleman juga bilang, emotional intelligence itu adalah kunci sukses dari setiap orang. Nah, untuk ini mungkin teman-teman di sini kalau teachers kayaknya udah biasa dengar saya mengingatkan kembali bagaimana kita juga mengingatkan parents untuk belajar memahami emosi anak, menjadi kontainer emosi anak. Saya sendiri kan banyak memberikan parenting coaching one-on-one agar seorang orang tua baik ibu ataupun ayah memiliki hubungan emosional yang sehat dengan anak-anaknya. Dan demikian juga kita baru memahami emosi, tapi tadi beberapa dari kita masih mau nyebutin nama emosinya aja kayaknya nggak ketemu gitu kan. Nah itu something yang berarti kita mesti latih lagi
menyadari emosi dan mengakui emosi itu, dan tentunya yang paling akhir, yang bottom line-nya adalah menerima. Which is kalau memang belum bisa, ya sudah dialirkan dulu, nanti menerimanya mudah-mudahan tidak lebih dari 3 hari ya, Bu Ariyanti ya. Yang kemarin. Iya, tapi terus terang pengalaman sendiri, wah, ada yang bisa lebih dari 3 hari dan sulit sekali untuk bisa melepaskan. Iya, betul, benar. Iya kan? Pas ngerasain, ya ampun. Iya. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa, namanya juga manusia, kita belajar setiap hari, kita berproses setiap hari, kita berpengalaman setiap hari. Apakah masih ada pertanyaan atau kita sudahi acara kita hari ini? Kayaknya sudah tidak ada pertanyaan ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua, Bu Ariyanti, Arnold, Miss Selvi, Miss Erna, Miss Lia, Mr. Gali, Sabrina, Putri, dan Rini. Thank you semuanya ya. Mudah-mudahan dapat manfaat dari sesi hari ini. Sampai ketemu minggu depan loh. Ada Ma Archana dengan memahami kajian spiritual, memahami emosi. Oke? Thank you. Bye. See you next week.